Bagi penuntut ilmu, bagaimana apa sih ini? Urutan ilmu yang harus dipelajari secara bertahap ya Ustadz ya. Apa saja ilmu itu? Kan sudah dipahami Pak di awal-awal buku ini bahwa ilmu itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Yang wajib ada dua macam, ada yang fardu ain dan ada fardu kifayah. Maka fardu ain lebih harus kita dahulukan daripada fardu kifayah. Nah, ilmu-ilmu fardu ain ini yang akan ditanya di kuburan. Siapa Robmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Berarti belajar tentang Allah, hak-hak Allah itu tauhid dan menjauhi kesyirikan, ini yang pertama dulu. Iya. Itu. Maka dalam menuntut ilmu kita harus pahami mana yang paling utama dan paling penting untuk diri kita, untuk agama kita dan meluruskan keimanan kita. Ustadz, akhwat yang punya kumis tipis tuh boleh nggak? Ya gimana lagi dari sononya? Boleh nggak dicabut? Dicabut maksudnya? Iya, dihilangkan. Nggak boleh, haram. Bahkan pelakunya terlaknat. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu namisah wal mutanammisah. Semoga Allah melaknat wanita yang mencabut namisah, itu mencabut bulu yang ada di wajahnya, baik di alisnya, di kumisnya, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Nggak boleh, biarin aja. Sebagian laki-laki senang kok, cari aja laki-laki yang suka. Gigi saya kurang rapi, bermasalah dan suami sering bercandain gigi saya itu. Kira-kira kalau pasang behel boleh nggak ya? Yang dilarang dalam Islam itu mengukir gigi supaya terlihat cantik. Kalau sebatas merapihkan yang berantakan nggak apa-apa. Yang haram itu kalau sampai diukir, dikecilin, yang kegedean dikecilin, diukir jadi biar kelihatan cantik, ini yang dilaknat pelakunya. Ya, pelakunya dilaknat itu. Saya kalau mau coba khusyuk sholat hati suka deg-degan. Iya, berdegup kencang seperti menolak. Biasanya sih kalau berdegup itu kayak kalau ini Pak, mau ketemu calon gitu, baru berdegup hati. Atau mau ketemu polisi, ditilang tuh, berdegup tuh hati. Ya, ketakutan. Ini mau khusyuk kok berdegup hati, aneh. Kenapa itu? Ketika dipaksakan semakin kencang dikduknya Ustadz. Ya, apakah di dalam diri saya ini ada jinnya? Mungkin. Ya berusahalah ya untuk diusir dengan cara zikir kepada Allah, menghadirkan kebesaran Allah ya. Apa kerasnya azab api neraka? Butuh perjuangan memang untuk khusyuk. Harus dilawan. Ya, harus dilawan. Umur saya 24 tahun. Lebih penting mana belajar bahasa Arab atau menikah? Sekarang saya mau tanya sama antum. Antum ada keinginan menikah apa enggak? Hah? Ya, yang bertanya ini ya, ada keinginan menikah enggak? Kalau misalnya, saya enggak ada keinginan menikah Ustadz, silahkan aja. Karena antum merasa insya Allah kuat untuk tidak terfitnah oleh para wanita. Silahkan aja antum ingin belajar bahasa Arab dulu. Imam Ahmad bin Hambal baru menikah umur 40 tahun. Demi untuk menghafal hadis dan yang lainnya. Tapi benar jadi ulama. Kalau antum, nanti saya nikahnya umur 40 tahun. Gak jadi-jadi ngapain juga. Ya. Nah itu. Kalau memang ada tujuan yang memang antum yakin, ya tidak terfitnah hati antum, silahkan.
Tapi kalau misalnya syahwat antum menggebu-gebu juga, ya, dan terfitnah oleh syahwat juga, sebetulnya menikah itu tidak menghalangi belajar bahasa Arab. Cari aja calon istri yang bisa bahasa Arab, selesai kan? Ya, belajar sama istri deh. Apa ada faktor atau cara lain untuk menambah mengenal Allah lebih dekat, Ustadz? Selain dengan cara di kajian. Ana udah sedang ikut kajian rutin kitab Ushul Tsalatsah. Tapi ana rasa kurang. Lah, sekarang kalau antum udah merasa cukup, antum nanti tidak menuntut ilmu lagi nanti. Perasaan kurang tuh harus ada dalam menuntut ilmu. Saya kok kurang. Kalau merasa kurang, antum akan terus menambah. Tapi kalau antum sudah merasa cukup, selesai. The end. Nah, ini bahaya. Maka perasaan kurang itu bagus sebetulnya. Karena dengan cara seperti itu kita akan terus menuntut ilmu, menambah. Dan harus selalu ada perasaan kurang. Supaya kita terus bersungguh-sungguh di dalam menyempurnakan. Alhamdulillah, kabar baiknya saya sudah rajin belajar. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan seperti ini beramal dengan berusaha yang nasnya sahih. Juga berusaha sami'na wa ata'na dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Problemnya di kunut subuh. Ada apa dengan kunut subuh? Saya sudah meyakini kunut subuh dalilnya lemah. Hanya saja di kampung saya imam sholat dari dulu pakai kunut subuh. Pertanyaannya, tolong Ustadz berikan saran sikap saya harus bagaimana? Makanya kan antum udah bilang udah rajin belajar. Harusnya antum kaji lagi perkataan-perkataan ulama bagaimana kalau kita sholat di belakang orang yang kunut subuh. Jumhur ulama yang berpendapat kunut subuh tidak disyariatkan, berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Apakah kunut subuh ini sebatas tidak disyariatkan atau sudah sampai kepada tingkatan bid'ah? Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Dalilnya hadis Abu Malik al-Asy'ari. Ia bertanya kepada ayahnya, "Hai ayahku, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Apakah dahulu mereka kunut subuh?" Kata ayahnya, "Hai anakku, muhdats itu semua diada-adakan." Kata Abu Hanifah, ini menunjukkan bahwa ini bid'ah. Dan itu juga pendapat Sa'id bin Jubair sebelum Abu Hanifah. Sa'id bin Jubair mengatakan kunut subuh hukumnya apa? Bid'ah. Sementara Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan tidak disyariatkan saja. Tidak sampai kepada apa? Bid'ah. Dan ini yang menjadi pendapat kebanyakan ahli hadis. Maka atas dasar itu, mereka yang mengatakan tidak sampai kepada bid'ah, mereka mengatakan tetap kita disyariatkan ikut imam. Karena masalahnya tidak sampai kepada apa? Bid'ah. Mereka yang mengatakan sudah jatuh kepada bid'ah tidak boleh ikut. Nah sekarang antum pelajari lagi, kan antum udah rajin belajar. Pelajari lagi, ini sudah sampai bid'ah apa belum? Pelajari silakan. Udah rajin belajar soalnya. Tes. Ustadz, di rumah saya PRW suka tilawah Quran sebelum adzan subuh. Katanya tujuannya membangunkan warga. Tapi tilawah atau bacaan Quran makhraj hurufnya salah semua. Suaranya juga ganggu banget, bukan bikin tenang. Wajib nggak ya amar ma'ruf nahi mungkar? Nah, cara amar ma'ruf nahi mungkarnya harus bagus juga. PRT,
membangunkan orang sholat tuh bagus loh Pak RT. Cuma di zaman Rasul SAW kok adanya cuma adzan awal ya. Gimana kalau Pak RT adzan awal aja? Sesuai dengan sunnah Rasul. Bawakan lagi ke Pak RT hadisnya. Pak RT ini ada hadis nih, Rasulullah masuk masjid. Ternyata para sahabat masing-masing sedang sholat. Dan masing-masing sedang mengeraskan apa? Bacaannya. Lalu Rasulullah menegur mereka. Ketahuilah setiap kalian sedang bermunajat. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din fi qiraatih. Janganlah sebagian kalian mengganggu yang lainnya dengan bacaannya. Kata Rasulullah, jangan mengganggu yang lain dengan bacaannya. Berarti itu kan menunjukkan Pak RT mengganggu orang lain dengan bacaan Quran pun nggak boleh. So tahu lo, anak baru kemarin udah pinter ngomong. Ya, yang penting saya sudah sampaikan Pak RT. Iya. Itu kalau kita punya kemampuan. Apa hukumnya akhwat berenang di kolam renang umum? Haram. Nggak boleh. Ya. Disebutkan dalam hadis, wanita mana saja yang membuka bajunya di selain rumah suaminya, sungguh ia telah membuka tirai antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh wanita ya yang sudah punya suami membuka baju di selain apa? Apalagi ini di kolam renang umum, nggak boleh. Jadi gimana caranya dong Ustadz? Suaminya bikinin kolam renang dong. Ya. Saya ini orangnya emosian Ustadz. Kalau di jalanan dan lisan juga sulit dijaga. Saya sadar, tapi susah dirubahnya Ustadz. Nggak susah. Tinggal kemauan kamu yang kuat aja dan paksa dirimu. Ya. Bagaimana atau ada amalan apa ya Ustadz biar bisa jaga emosi? Banyak zikir. Emosi tidak stabil karena hati kurang tenang. Maka dengan banyak berzikir hati menjadi apa? Tenang. Maksiat itu membuat hati kita pun tidak stabil. Makanya pelaku maksiat lebih mudah terpancing emosi daripada yang lain. Ya, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan maksiat. Ya. Saya punya teman, Pak. Ya. Anak buahnya bilang, "Dulu, Pak, bos saya ini sebelum ngaji, wah, kalau marah ampun," katanya. Dan mudah banget marahnya. Setelah dia ngaji, Masya Allah, 180 derajat berubah. Dan memang orangnya ternyata setelah ngaji itu banyak sholat, banyak zikir, banyak munajat, banyak takarrub kepada Allah sehingga hatinya apa? Tenang. Maka kalau hati tenang insya Allah temperamenan pun akan hilang. Biidznillah. Ya. Bagaimana di mana sampai mana batas amar ma'ruf nahi mungkar seorang istri kepada suami? Jika dengan adab dan lemah lembut suami masih ada saja kesalahannya. Lah, jadi ini pertanyaannya bingung saya, Pak. Ya, dengan sikap lemah lembut pun suami masih ada saja kesalahannya. Oke, mungkin maksudnya dia suaminya tidak apa? Meninggalkan kesalahannya tersebut. Seorang istri ketika sudah menasihati suami ternyata nggak didengar, si istri harus berpikir, harus ada orang lain yang didengar. Karena terkadang hidayah tidak harus dari dirinya, tapi dari orang lain. Ya. Maka istri berpikir gimana caranya ya supaya bisa menyampaikan kepada suami bukan lewat saya, karena saya sudah nggak mempan ini. Mungkin lewat kaset, mungkin lewat buku, mungkin lewat radio, dan yang lainnya. Ya. Saya punya teman lulusan Madinah juga. Dia bilang,
Saya ini udah dakwahi bapak saya susah banget. Sampai saya putus asa. Bapak saya ini kerasnya minta ampun. Suatu hari saya melihat bapak saya tiba-tiba pergi sholat ke masjid. Tiba-tiba celananya diguntingin. Jenggotnya dipanjangin. Ajib. Saya tanya, Pak, kok bisa berubah? Iya, saya dengar radio. Oh, radio. Dari dia nggak bisa, tapi dari yang lain rupanya. Ada pintu-pintu yang hanya Allah yang Maha tahu, Pak. Makanya hidayah terkadang tidak harus dari kita. Terkadang dari saya, terkadang dari orang lain, terkadang dari antum. Saya punya murid, ya, karena kepintaran dia cara berbicaranya tuh pinter sekali gitu loh. Sampai-sampai banyak orang masuk Islam gara-gara dia. Sampai orang kafir saja dia dakwahi bisa masuk Islam. Sementara kita yang menyampaikan tidak bisa. Ya, itu bisa terjadi, Pak. Ya, saya waktu ke Kalimantan itu saya ketemu ya seorang ikhwan, dia tinggal di pedalaman Kalimantan. Dia orang Jakarta asli. Dia memutuskan dari Jakarta untuk pergi ke Kalimantan karena ada tujuan yang sangat mulia, ingin berdakwah. Akhirnya di Kalimantan itu dia cuma jualan bakso, Pak. Tapi subhanallah dia dakwahnya bagus sekali. Sampai-sampai masyarakat di situ yang tadinya murtad satu persatu masuk Islam lagi. Sampai-sampai pendetanya masuk Islam gara-gara dia. Dan pendeta ini kirim surat ke Syekh Abdul Razak dan pernah dibacakan di Istiqlal. Iya. Dan ternyata jumlah yang sudah masuk Islam di tangan dia banyak sekali. Dia bukan ustadz, bukan. Cuma penuntut ilmu. Artinya apa? Hidayah itu hanya Allah yang Maha tahu dari mana datangnya. Maka dari itu, ya, seorang istri ketika sulit untuk mendakwahi suaminya, pikir mungkin hidayah bisa datang dari yang lain. Allahu a'lam. Jika boleh memilih dan melihat kesempatan waktu lebih utama, rawatib ba'diyah isya atau witir, dan apakah kalau niatnya witir boleh langsung mengerjakan setelahnya atau harus jadi penutup saat? Apa sih susahnya kalau ba'diyah isya kemudian witir? Males banget kayaknya nih. Ya. Sampai nanyanya mana yang lebih utama, ba'diyah isya atau witir? Kan bisa digabung. Ba'diyah isya dulu 2 rakaat, baru witir 3 rakaat. Apa sih susahnya? Ya. Nih orang yang bertanya ini kayaknya malas ini. Jangan malas, akhi. Jangan malas. Boleh nggak gondrong menurut Islam? Boleh. Rasulullah SAW rambutnya sampai pundak, tapi jangan lebih. Karena sebagian laki-laki itu rambutnya sampai ke punggung, Mbak. Kalau Rasulullah hanya sampai kemana? Ke pundak saja. Ya, boleh. Kalau memang tujuannya karena ingin ngikutin apa? Rasul. Walaupun pendapat yang rajih itu tidak sunnah. Memang ada ikhtilaf para ulama. Sunnah tidak. Rambut kita sampai kemana? Ke pundak itu. Tadi disebutkan bahwa rohnya salat ada 4. Niat, ikhlas, khusyuk, hadirnya hati. Apa beda antara khusyuk dengan hadirnya hati? Khusyuk itu lebih umum dari hadirnya hati. Sebab ketika hati hadir, hati biasanya akan khusyuk. Ketika hati tidak hadir, sulit untuk khusyuk. Ketika hati hadir bisa khusyuk. Khusyuk itu lebih daripada hadirnya hati. Tapi juga karena ada pengagungan kepada Allah, rasa takut, rasa cinta, rasa berharap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bercampur semuanya. Boleh enggak sih nahan kentut dalam sholat? Boleh, tapi makruh. Ya, cuma masalahnya apa sih ruginya kentutnya dikeluarin, Pak? Justru kalau ditahan-tahan apa enggak bahaya itu untuk tubuhmu? Makanya
Ya, sebagian ulama membedakan. Kalau kentutnya ringan aja kecil, tahan nggak masalah. Tapi kalau kentutnya gede banget, ya sampai, aduh gimana ini, nggak khusyuk. Udah keluarin aja, pros, sudah wudhu lagi apa susahnya? Malas banget mau wudhu. Antum tahu tidak, wudhu itu menggugurkan dosa. Semakin banyak dosa digugurin, masa nggak mau? Iya. Ana mohon sarannya. Ana ingin sekali keberkahan ilmu dan juga damai hidup dengan ilmu. Namun Ana sedang berada di masa kuliah yang salah jurusan, di mana mayoritasnya laki-laki. Banyak sekali maksiat yang dilakukan. Ana ingin berhenti. Ya, harus berhenti memang. Kalau tidak ada cara lain kecuali dengan cara berhenti, berhenti. Namun Ana ayah sangat mengharapkan sekali, karena adik Ana masih sekolah dan beliau akan pensiun. Begini, bilang ke ayah ya, yang ngasih rezeki bukan saya tapi Allah. Ayah nggak usah khawatir, kenapa? Karena janji Allah itu pasti benar. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pasti berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Ya. Ayah ingin saya sekolah, sementara di sekolah saya tidak lepas dari maksiat. Bagaimana kalau saya meninggal dalam keadaan saya maksiat ya? Udah gini aja ya. Ya, saya ingin lepaskan itu semua. Dan tolong carikan ikhwan buat saya. Nikah selesai kan? Nyari ikhwan yang mapan ya, yang Masya Allah gitu. Atau yang kedua, coba cari cara ya. Kalau memang nggak mau keluar, bagaimana supaya tidak ikhtilat dengan para laki-laki itu dan bisa menjauhi apa? Maksiat. Masih bisa diusahakan tidak? Kalau memang ternyata tidak bisa diusahakan, artinya pasti selalu jatuh kepada maksiat, ya udah tinggalkan. Karena keselamatan agama itu segala, nggak usah takut. Kalau agama kita sudah selamat, dunia pasti ngikut. Iya, nggak usah khawatir, rezeki semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasan Ustadz, khusyuk itu tidak wajib. Maksudnya, kalau kita tidak khusyuk, tidak menyebabkan sholat kita tidak sah. Sah sholatnya, tapi pahalanya aja yang berkurang. Iya, paham tidak? Iya, maka dari itu khusyuk. Yang khusyuk karena khusyuk itu ada dua, Pak. Khusyuk dalam artian khusyuk badan, maka ini wajib betul. Karena kata khusyuk itu dimutlakan untuk dua. Yang pertama untuk badan, yang kedua untuk apa? Hati. Adapun khusyuk badan yaitu dengan cara apa? Diam, tidak banyak gerak. Maka ini hukumnya wajib. Adapun khusyuknya hati, maka ini tidak apa? Wajib. Ya. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini.